Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Seluruh pemirsa, penikmat podcast dakwah MUI Kabupaten Lombok Utara, jumpa lagi dengan kami di sini di seri keempat podcast dakwah MUI KLU. Dan hari ini alhamdulillah atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita telah kedatangan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ustadz Narto Aryadi. Alhamdulillah saat ini sedang diamanahi menjadi kadus ya. Kepala dusun Orong Nagasari, dusun Desa Sokong, Kecamatan Tanjung. Alhamdulillah beliau 47 tahun dan seharian juga dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai kiai kampung, kiai dusun dan juga penghulu di sana. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Ini kami secara personal cukup akrab, dekat, beberapa kali event kita ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah disambungkan lagi di sini. Allahumma amin. Insyaallah. Pada kesempatan ini kita memanggilnya Ustadz Narto ya. Ustadz Narto, alhamdulillah. Terima kasih pertama kita ucapkan atas kesediaan menghadiri atau mengiyakan undangan kami MUI Lombok Utara. Kami ingin Ustadz Narto pada kesempatan ini karena masih di suasana dan situasi bulan Agustus. Alhamdulillah. Ini kalau kita ingat 4 tahun ke belakang, insyaallah ya. Itu bagaimana kuasa Allah, bagaimana kehebatan Allah nampak begitu nyata ya, di hadapan kita yang mungkin kadang sering lalai, sering lupa melalui proses bencana yang bernama gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter saat itu. Dan beliau diundang di sini bukan tanpa alasan, pemirsa sekalian. Beliau adalah satu di antara sekian banyak yang mungkin merasakan getir pahitnya malam itu. Kalau kita lihat di sensus penduduk Ustadz Narto 2018 itu penduduk Lombok itu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juta lah. Kita katakanlah 5 juta. Yang merasakan kurang lebih 5 juta. Di antara 5 juta itu ada yang meninggal. Ya, semoga syuhada semua ya. Ada juga yang merasakan luka berat. Ada yang luka ringan. Ada juga yang tidak merasakan karena saat itu mungkin sedang di luar Lombok. Sehingga dan antum di antara sedikit atau banyak begitu yang merasakan masa-masa tertindih di bawah runtuhan. Maka boleh diceritakan bagaimana peran antum itu di masjid ya? Peran di masjidnya sampai bagaimana bisa diceritakan, silakan. Terima kasih Bapak Al-Ustadz Arif Maulana yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah ya, kami datang karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersilaturahim, kemudian memenuhi undangan dari Majelis Ulama Indonesia Lombok Utara. Jadi singkat saja, alhamdulillah malam kejadian gempa bumi di 5 Agustus ya 2018 yang lalu. Pertama memang insya Allah dan alhamdulillah malam itu maghrib di rumah saya atau di masjid dusun Orong Nagasari masih dalam keadaan darurat. Kita mengajar anak-anak mengaji. Tidak disangka Allah memanggil saya lewat, karena kebiasaan saya azan di lading-lading. Saya begitu selawat Isya, Tarahim Isya, tidak saya melihat memikirkan saya bawa anak di masjid. Saya langsung pamit untuk ke Masjid Lading-Lading. Jabar Nur. Kemudian supaya saya bisa mengambil bagian untuk azan. Alhamdulillah sesampai saya naik di masjid itu, azan diambil oleh saudara saya dari Lading-Lading duluan. Tapi niat saya memang sudah sayang azan. Begitu saya salam kepada orang tua kita, yaitu Bapak yang meninggal dunia. Yang dua itu saya berjabat tangan. Sempat berjabat tangan. Itu beberapa menit sebelum kejadian ya? Belum kejadian. Ini sudah masuk Isya. Ya.
saya berjabatan tangan Ya. hanya 2 orang yang meninggal dunia itu saja. Kemudian saya duduk dan insya Allah ketika qomat Isya keluar ayahanda atau saudara saya Bapak Wirakelana menjadi imam. Allahu Akbar, Allah menggetarkan, Allah memberikan cobaan uji kepada hambanya di saat sholat Isya baru 1 rakaat. Kemudian begitu getaran masjid gempa dimulai pertama, imam sudah melepas tangannya. Rakaat berapa saat itu? Rakaat pertama. Rakaat pertama. Begitu dia lepas tangan mau keluar, tetapi alhamdulillah saya masuk keluar dulu ke sebelah utara. Utara berarti kanan ya? Kanan. Sisi kanan. Sisi kanan. Kemudian saya baru menginjak tangga pertama, jatuhlah menara masjid di sebelah kanan itu yang sudah baru mati lampu ya? Belum mati lampu, belum. Masih nyala? Masih bagus nyalanya. Begitu jatuh tertimpa semua motor-motor warga yang datang ke masjid itu. Masya Allah, saya dipanggil. Pada hakikatnya saya memang rasanya dipanggil oleh siapa entah Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam masjid itu kembali. Ada suara narto atau dalam hati saya, batin ya? Batin saya masuk. Di sana akan kamu selamat. Masya Allah. Begitu saya masuk, keluarlah si imam ini, Bapak Wirakelana almarhum ini. Saya jabatan tangan pakai pundak. Masih nyala lampu ya? Masih nyala lampu. Alhamdulillah sampai di dalam begituan detik. Begitu saya 3 detik, ukuran 3 sampai 4 detik, saya lihat masjid ini sudah tumbang. Saya bergeser. Dia tumbang. Oke. Miring gitu ya. Begitu saya lihat, saya sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sempat 3 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian saya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian saya merabah menghadap utara. Terlentang, saya tidak terasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertolongan Allah. Nah, tidur saya itu saya tidak terasa, cuman saya begitu masjid itu sudah gelap, sudah tumbang. Masya Allah, begitu saya menghadap ke atas, Masya Allah, reruntuhan sudah ada di depan atau di muka saya. Saya menangis, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya sudah meninggal ya Allah. Hari ini sudah hari kiamat ya Allah. Saat itu semua, alhamdulillah, saudara-saudara saya tidak ada yang ada di dekat masjid. Semua sudah lari. Itu menurut kenyataan pada malam itu. Tapi alhamdulillah saya begitu mohon hanya kepada Allah. Kalau hari ini saya akan Engkau ambil hidup hamba ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya Allah. Hanya kedua orang tua saya yang saya miliki ya Allah, tidak ada beliau adalah orang tua saya yang memang betul-betul jauh ilmunya saya. Ampunilah beliau ya Allah. Orang tua saya sangat menyayangi saya, dan kalau memang beliau hari ini juga sudah meninggal dunia, ampuni dosanya. Jadi persisnya Pak Narto, Ustaz Narto saat itu di bawah reruntuhan kubah. Kurang lebih begitu atau di bawah tiang? Alhamdulillah di bawah reruntuhan masjid. Ada orang selain Pak Narto? Saya ada 2 orang bersama almarhum Ahmad Kartodi. Sudah meninggal. Alhamdulillah dia meninggal, artinya alhamdulillah dia sudah meninggalnya setelah bukan korban gempa. Bukan korban gempa. Sempat beraktivitas 2-3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun gempa baru meninggal dunia. Jadi ikut selamat ya? Alhamdulillah. Saat saya di bawah reruntuhan, saya sudah merasa meninggal dunia. Semua gelap. Kemudian Masya Allah, gempa terus menyusul. Ya, betul. Bumi ini Masya Allah dia berdengung. Begitu berdengung bumi, langsung gempa lagi. Terus gempa. Terus kemudian alhamdulillah orang tua saya, mertua laki-laki saya hadir ke tempat itu, manggil saya. Dari luar? Dari luar. Malam itu juga ya? Malam itu juga. Karena yakin Anda masih di situ? Dia tahu saya sudah ada di bawah reruntuhan. Dia dengar saya panggil. Ama bahasa kita, Bapak. Alhamdulillah saya akan selamat di sini. Pulang. Pelihara cucu-cucu Bapak di rumah. Bain EP pelihara di rumah. Insya Allah saya akan selamat di sini. Suara terdengar jelas. Suara terdengar. Komunikasi ya. Alhamdulillah dengar.
Dan suara di luar memang di dalam itu sangat kedengaran sekali. Dan insya Allah saya selamat di sini. Insya Allah Allah jaga saya. Hari ini ujian ini insya Allah Allah akan memudahkan kita semua. Tetapi untuk saya pribadi saat itu untuk menyenangkan mereka supaya beliau pulang, kemudian kakak saya pulang dan beberapa jamaah juga ikut pulang karena tahu sepertinya saya itu pasti meninggal dunia oleh keluarga di rumah. Dan anak saya kemudian istri saya malam itu saat pingsan langsung sampai jam zuhur paginya itu. Dan insya Allah Ustaz, alhamdulillah Allah jaga. Tidak bisa saya berkutik di dalam. Hanya bisa saya terlentang. Jadi posisinya nggak bisa bergerak? Nggak bisa. Berdiri, duduk nggak bisa? Nggak bisa, cuman tertidur terlentang. Dan adakah bagian tubuh yang tertimpa? Alhamdulillah. Tidak ada sama sekali. Masya Allah. Alhamdulillah tidak ada. Kalaupun tidak ada tiang, masjid yang tumbang itu mungkin ada. Tapi alhamdulillah jaga sama tiang. Menghalangi. Menghalangi. Allah Akbar. Jadi kayak ada rongga di bawahnya. Alhamdulillah ada. Cuma kepala, ya boleh kita langsung praktikan. Ini kepala ini di bawah apa namanya dak masjid itu. Begini dia kepala saya. Tidak bisa keluar. Tidak bisa. Menangis saya. Semalaman itu sempat tertidur atau tidak? Alhamdulillah. Sedikit saya tidak tidur. Sama sekali? Tidak tidur. Saya terus apa yang saya bisa. Dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Yasin setengah, semua sebar. Bahkan saya mentalkin diri saya sendiri. Sampai ya Abdullah begitu merinding bulu saya. Masya Allah. Oh enggak, saya belum mati ya Allah. Saya belum meninggal ya Allah. Terus saya menangis. Kurang lebih ya saudara saya ini saya perkenalkan. Artinya Bapak siapa saya bilang. Oh saya Ahmad Kartodi, Masya Allah. Tuang EP saya. Kenal EP saya bilang. Dek saya kenal EP. Saya Kadus Soronogasari. Masya Allah adingku dia bilang. Adik saya. Kemudian saya mau ke sana enggak bisa. Jarak berapa meter? Kalau jarak itu sangat dekat. Dekat tapi enggak bisa bergerak. Enggak bisa. Saya ke sana. Dia posisinya Pak? Dia di timur, saya di barat. Karena di jauh berapa meter? Kurang lebih 2 meteran. Kalau kurang, bahkan kurang 1 meter. Karena dihalangi sama balok tarik itu saja. Dia menangis, dia saya ajak zikir. Mari saudaraku, hanya kita mengingat Allah hari ini. Kita zikir kepada Allah. Allah akan tolong kita. Terus saya ajak. Seakan-akan saya berzikir. Teman banyak di dalam. Masya Allah. Anda hati ini sedih tetapi campur harus. Karena saya terus memohon kepada Allah. Berikan hamba jalan keluar ya Allah. Terus semua surat-surat pendek saya baca, Masya Allah. Sehingga saya mau masuk ke keluar. Saya coba hidung saya ini supaya biar yang penting saya selamat ya Allah. Entah dia apa yang terjadi tidak bisa. Insya Allah ingat saya doa Nabi Yunus yang sering kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus seakan-akan dituntun saya pada hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menangis saya, ya Allah, bagaimana saya keluar ya Allah. Bahasa datang sepertinya, wahai Pak Narto, keramik itu buka. Disuruh saya angkat keramik. Masya Allah, saya menangis. Ya Allah, bagaimana saya bisa ya Allah. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa sambil saya tidur ya Allah. Tetapi dengan izin Allah saya berusaha. Saya berusaha coba melepas keramik dengan tangan kiri. Masya Allah. Tapi tidak ada rasa sakit, tidak ada. Cuman darah yang berkeluar cucuran. Pakai kuku gitu. Masya Allah, pakai jari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin Allah, keramik itu lemas. Masya Allah. Allahu Akbar. Di sana saya lihat. Saya juga bingung. Saya juga kok kenapa sekerah sekuat keramik bisa jadi lembut. Bisa jadi lembut. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah.
Kemudian saya angkat yang berapa titik kekuatan saya pada saat itu adalah ini perut saya. Perut saya. Oh, alhamdulillah. Nah, ini satu sudah bisa saya angkat sambil tidur. Dengan dibukanya keramik itu berarti ada space, ada ruangan, Alhamdulillah ada celah gitu ada ya. celah. Nah, kemudian setelah itu juga keramik yang di sini 2. Nah, alhamdulillah setelah satu itu yang satu tuh sangat mudah. Nah, setelah itu baru saya buatkan lubang, kemudian saya masuk. Alhamdulillah sampai saya merayap lagi. Merayap lagi Dalam kegelapan ya. dalam kegelapan. Allahu Akbar. Tidak bawa HP. Tidak bawa apa-apa Senter. kecuali kacamata yang masih ada di baju yang saya bawa. Jadi, kemudian ada kunci. Kunci dan kacamata yang ada di genggaman di genggaman saya. Kemudian saya berusaha lagi. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, saudara saya Mak Kartudi ini, bagaimana cara saya? Yang penting dia bisa keluar. Saya tolong juga. Tidak saya tahu artinya bagaimana saya bisa, dia bisa keluar juga. Begitu saya buat lubang, alhamdulillah itu saja. 3 balok tarik yang saya lalui, berarti baru 6 keramik yang saya buka. Setelah itu baru saya menggeret kakak Mak Kartudi ini supaya bisa keluar. Bahasa dia, jangan keluarkan saya sudah biasa meninggal di sini katanya. Tapi insya Allah EP tidak, pasti EP saya selamat. Kemudian saya geret, alhamdulillah di terakhir lagi 1 balok tarik di sana saya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saat tangan saya sudah lemas, tidak mampu saya berbuat apa-apa ya Allah. Bahasa niki ngereneng niki. Ya. Sudah ya Allah, tidak kuat ya Allah. Semutan. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon ya Allah, kirimkan pertolonganmu ya Allah. Bagaimana caramu ya? Itu jam berapa? Itu kurang lebih jam 9 pagi. Oh, berarti semalaman ya. Salat subuh bagaimana? Allahu Akbar. Tidak saya subuh. Oh iya. Masya Allah. Situasinya tidak memungkinkan ya. Sudah kita qadha ya. Alhamdulillah. Beberapa minggu yang akhirnya sampai 9 pagi itu udah cahaya sudah masuk. Alhamdulillah sudah begitu agak semua sudah bisa kelihatan. Ada kelihatan jenazah-jenazah para korban? Tidak ada, karena dia di sebelah utara, jauh dia. Sekitar ada 10-11 meter lebih. Jam 9 itu artinya sudah terang, sudah pagi. Adakah orang-orang di luar yang berkerumun? Alhamdulillah setelah kita bermunajat kepada Allah, ya Allah hanya Engkau yang memberikan bantuan. Tidak ada yang bisa ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Begitu kurang lebih dia 3-4 menit saya berdoa dengan saya menangis ya Allah. Kemudian ada satu TNI di satu kompi datang. Dia baru turun, saya ucap salam dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi saudara saya. Waalaikumsalam. Dia sehat, dia selamat. Korban, cepat. Alhamdulillah saudara saya selamat di sini. Yang penting hari ini masukkan saya Palu. Oh, minta Palu dari bawah. Palu, iya. Nah, itu karena orang-orang yang bukan orang Lombok kayaknya. Dia orang tenaga bantuan dari luar. Iya, dari luar. Jadi ada celah untuk melemparkan Palu. Alhamdulillah ada di sebelah timur itu memang. Karena memang secara teori kalau digempur dari luar bisa lebih fatal ya. Iya, lebih fatal. Cuman dimasukkan Palu saja. Tapi saat itu Palu tidak ada. Apa itu Palu? Dikirimkan saya linggis yang tinggi. Nah, itu saya tolak. Masya Allah saudara, saya tidak bisa Pak. Saya di dalam terjepit, saya tidak bisa berbuat apa. Palu. Kemudian saya ulang kirim keluar lagi itu linggis, dimasukkanlah Amer yang 3 kilo itu. Lagi berat Pak. Karena kita tidak bisa juga sudah habis. Masya Allah, Palu saya bilang. Naiklah saudara saya namanya Samseri di masjid itu yang runtuh itu. Ada Palu di atas, pendek juga, alhamdulillah. Kemudian itu dikirim kepada TNI. Bahkan dia mengatakan, ini Pak palunya. Pakai akal dong Pak, saya bilang. Pakai kayu, dorong dia, sama masih jauh Pak. Masya Allah, masih jauh Bapak itu. Dia bilang. Masya Allah, sehingga alhamdulillah saya dengan palu itu bisa saya cukit
alhamdulillah pada cukit, alhamdulillah begitu besok saya copot dua-dua saya Keramik. ya keramik itu, kemudian saya kembali untuk menjemput ayahanda Ahmad Kartodi ini. Saya suruh dia untuk tidur seperti ini, terlentang, saya tarik dia punya ini leher, kemudian Allahu Akbar, dengan izin Allah dia bisa keluar. Setelah itu baru saya keluar itu seakan-akan saya mau lari. Langsung saya keluar, barulah TNI itu memangku saya. Alhamdulillah. Jadi keluarnya ditumpukan gitu ya? Keluarnya ditumpukan atau dari bawah? Dari bawah ada lubang. Ini. Jadi keluar dari bawah gitu ya? Dari bawah. Ya. Alhamdulillah kalau kita lihat johirnya Masjid Lading-Lading itu dia tidak roboh, tidak hancur, tapi dia roboh tumbang begitu gitu saja ya. Tumbang, tidak dia pecah. Tidak lebur gitu. Tidak lebur. Nah, itu kelebihan Allah. Ini informasi untuk seluruh pemirsa yang belum tahu. Jadi saat itu gempa 7 skala Richter tanggal 5 Agustus Ahad malam Senin ya. Itu terjadi Isya, dan malam itu sekian detik setelah gempa getaran yang sangat besar itu terjadi mati lampu begitu ya. Mati lampu dan ada sekitar ratusan kali berurutan sekian hari ke depan tuh, sehingga suasana sangat mencekam. Dan Pak Narto apa yang disampaikannya tentu ada juga yang merasakan hal yang sama, bahkan bisa lebih. Tapi Pak Narto ini begitu mengingat dengan baik peristiwa, seakan-akan antum kayak dapat kehidupan kedua, kesempatan kedua. Jadi tentu memaknai hidupnya jauh lebih besar dibanding kebanyakan kita, karena beliau merasakan betul satu sisi kehebatan kekuasaan Allah, juga kasih sayang Allah di saat bersama. Jadi satu TNI-nya memeluk, merangkul, dan keluarga banyak yang menunggu tadi. Tidak ada. Oh, karena sudah menyelamatkan diri ya. Karena keluarga juga sudah yakin saya meninggal dunia. Kemudian keluarga nggak ada sama sekali. Cuman adik saya kepala dusun Batu Ampar, dia yang datang menjemput. Pas saat keluar, begitu dia datang, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di sana saya hanya memuji Allah. Hari ini semua orang meninggal terpapar di lapangan Tanjung. Semua di dekat rumah sakit. Saya berobat, tidak perlu saya pulang. Saya tidak ada diobati, tidak ada dokter, saya pulang terpaksa. Karena saya yang masih sehat ini aja, bagaimana dia bantu orang-orang meninggal sudah tidak banyak yang terbangkalai, tidak terurus. Itu. Jadi Masjid Jabal Nurul Lading ini termasuk masjid yang viral saat itu ya, karena saat itu betul. Di beberapa stasiun TV donasi untuk korban gempa juga memiliki background Masjid Jabal Nur begitu. Iya, alhamdulillah sekarang sudah jadi masjidnya. Alhamdulillah. Risa dari PUPR. Risa. Masyaallah. Mungkin selanjutnya ingin kita gali lagi. Jadi singkatnya setelah itu bertemu keluarga dan alhamdulillah bersyukur tentunya kan. Masya Allah. Sekarang dari Pak Ustadz Narto sendiri, apa hikmah, pelajaran, ibrah di balik semua kejadian itu, sehingga yang bisa kita ambil terutama buat generasi kaum yang mungkin tidak merasakan gempa, yang bisa menyimak podcast ini di luar Lombok dan di tempat-tempat yang tidak biasa terjadi musibah. Apa sebenarnya hikmah di balik ujian, ibrah, pelajaran yang bisa saya sampaikan? Insyaallah Bapak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa podcast dakwah MUI Lombok Utara, hadirin kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Masya Allah, luar biasa, la haula wala quwata illa billahil azim. Kejadian yang sangat tidak pernah terketuk dalam hati kita, tidak pernah kita tahu bahwa kapan datangnya musibah itu. Allah Subhanahu wa taala kirim tanggal 5 Agustus 2018 gempa yang sangat, Allah mengatakan itu ujian yang diuji dengan sedikit ujian kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, mari kita hanya selalu terus mengambil hikmah dari apa yang kejadian itu. Maka mari kita hanya berusaha belajar dari kejadian itu. Kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita akan kembali menemui Allah Subhanahu wa taala dalam
keadaan yang betul-betul mendapat ampunan di Amin. sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala. Dan untuk anak-anak saya juga di Hmm. semua di mana saja berada, putra-putri bangsa, Hmm. mari kita sama-sama melihat ke depan. Kita sama-sama doakan, ya. Kita berusaha belajar untuk mendoakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan setiap siapa yang dekat sama kita. Karena kita ini hamba Allah yang pasti akan meninggal dunia. Tidak ada satu manusia pun yang hidup nanti ketika Allah menghancurkan dunia ini, kecuali kita menghadap Allah dengan mengharap ampunannya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Narto atas Sama-sama, waktu, kesempatan dan jazakumullah. penyampaian pengalaman serta hikmahnya. Tentu ini kita bersyukur karena beliau tidak hanya saja sebagai pegiat dakwah yang paham teori-teori, tapi juga alhamdulillah insyaallah sebagai praktisi dan juga pelaku sejarah daripada korban gempa 2018. Semoga podcast ini tidak terlambat untuk mengulas kembali peristiwa 4 tahun, ya Allah. tapi tetap insya Allah bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya manfaat kepada yang menyimak. Sekali lagi terima kasih Ustaz Narto. Sama-sama, kita bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Insya Allah siap bertemu karena Allah. Atas nama bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi seluruh pemirsa yang budiman, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini podcast dakwah MUI Kabupaten Lombok Utara. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Nanti bisa kita, ini kebetulan beliau ini adalah kadus orang Nagasari. Ya. Tadi saya tanya sebelum acara ini ada sekitar 130 kakak. Iya, kalau masing-masing kakak saja mensubscribe channel MUI, itu luar biasa sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada kinerja MUI Lombok Utara. Maka kepada semua yang merasa bisa mengambil hikmah manfaat daripada channel kami mewakili podcast dakwah MUI Lombok Utara mohon dukungan, doa, dan sekali lagi ucapan terima kasih buat Ustaz Narto. Sama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami selaku pembawa acara sebagai host mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.